Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratestianingsih, NIM 02202996. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi teknik-teknik pelaksanaan disiplin kerja. Pertama-tama, saya akan menyampaikan pengertian dari disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Seperti yang kita ketahui, disiplin kerja ini sangatlah penting ada dalam suatu perusahaan karena berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan itu sendiri. Seperti contoh, perusahaan yang berhasil dalam menegakkan kedisiplinan kerja itu akan lebih mudah dalam mencapai tujuan perusahaan, dan sebaliknya jika perusahaan tersebut banyak terjadi pelanggaran terhadap disiplin kerja, perusahaan tersebut akan sulit menggapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada 7 teknik-teknik pelaksanaan disiplin kerja. 1. Teknik disiplin pertimbangan sedini mungkin. 2. Teknik disiplin pencegahan efektif. 3. Teknik disiplin mendisiplinkan diri. 4. Teknik disiplin inventory penyelia. 5. Teknik disiplin menegur pegawai primadona. 6. Teknik disiplin menimbulkan kesadaran diri. Dan yang ketujuh, teknik sandwich. Yang pertama, saya akan membahas mengenai teknik disiplin pertimbangan sedini mungkin, yaitu merupakan tindakan perbaikan sedini mungkin terlebih ditujukan kepada karyawan baru atau karyawan lama yang baru saja dipindah dari bagian lain. Sebaiknya dilakukan pada masa percobaan dan perlu adanya pengawasan. Jika di masa percobaan tersebut karyawan tersebut melakukan kesalahan, maka manajer harus segera melakukan perbaikan atas tindakan karyawan tersebut. Jangan sampai menunggu masa percobaan tersebut selesai. Contohnya di sini ada PT Yasunli Abadi Utama Plastik yang beralamat di Jalan Flores, Blok C1 nomor 3, kawasan industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi. Mereka memberikan pelatihan untuk karyawan baru di mana pelatihan tersebut akan membahas tentang disiplin. Seperti yang kita ketahui atau kita sudah tahu, seperti yang disebutkan, yaitu membahas tentang disiplin. Tujuannya adalah mendisiplinkan karyawan-karyawan baru atau memberikan bekal terhadap karyawan baru agar pada saat bekerja nanti mereka sudah terbiasa untuk menegakkan kedisiplinan dan lebih memberikan panutan juga terhadap karyawan-karyawan yang lain. Yang kedua, di sini ada teknik disiplin pencegahan efektif. Dengan teknik ini, manajer melakukan cara-cara yang dapat digunakan sebagai pencegahan terhadap tindakan yang melanggar disiplin. Cara-cara tersebut misalnya dengan mengadakan program-program pelatihan yang dilakukan di setiap tingkatan manajemen. Manajer juga membentuk kelompok-kelompok yang nantinya dihadapkan pada persoalan-persoalan khusus atau yang khas yang telah dialami pada masa lampau. Tujuan lain dari konferensi-konferensi kelompok ini yaitu untuk meningkatkan keakraban manajer terhadap kebijakan sekarang dan untuk bertukar pikiran mengenai bagaimana menggunakan disiplin sebagai pencegahan secara efektif, bukan disiplin dengan hukuman. Manajer yang menekankan apa yang harus dilakukan sebelum sesuatu tersebut terjadi cenderung mendapatkan hasil yang lebih baik dari bawahan mereka. Mereka akan menciptakan suasana kerja yang akan lebih menarik para karyawannya bekerja secara baik. Menciptakan kondisi kerja yang baik itu misalnya menumbuhkan sikap disiplin karyawan, yaitu dengan cara memberikan teladan yang baik. Seperti yang kita ketahui, pimpinan adalah suatu panutan terhadap bawahannya. Maka dari itu, suatu pimpinan harus memberikan contoh yang baik dan teladan yang baik bagi bawahannya. Di sini ada contohnya yaitu PT Yasunli Abadi Utama Plastik Bekasi, yaitu berusaha menciptakan kondisi kerja yang nyaman untuk para karyawannya. Dengan begitu karyawannya selalu patuh terhadap aturan disiplin. Kondisi kerja yang nyaman di sini akan menghasilkan atau berdampak kepada hasil kerja, kinerja, dan hasil dari pekerjaan karyawan tersebut akan lebih maksimal. Terciptanya kondusivitas dalam pekerjaan berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawannya juga. Sumbernya masih sama dari media.neliti.com.
Yang ketiga, teknik disiplin dengan mendisiplinkan diri, yaitu usaha seseorang untuk mengendalikan reaksi mereka terhadap keadaan yang mereka tidak sukai atau tidak tidak atau usaha seseorang untuk mengatasi ketidaksenangan itu. Sebagai contoh yaitu belajar menerima orang yang tidak kita sukai atau mengerjakan pekerjaan yang tidak disenangi. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan disiplin diri yaitu dengan cara tidak marah pada saat dikritik dan tidak mudah tersinggung saat seseorang mengkritik kita juga. Kita dapat mengambil hal baik dari kritikan tersebut untuk mengevaluasi diri kita ke depannya agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan kembali. Seperti itu. Jangan sampai kita menolak kritikan dari orang lain atau tidak bisa menerima pendapat dari orang lain. Itu salah satu sikap di mana kita tidak dapat mendisiplinkan diri kita sendiri. Contohnya di sini ada PT Yasuni Abadi Utama Plastik di Bekasi yang memasang beberapa spanduk di tempat yang mudah dilihat oleh pegawai yang berisi peraturan-peraturan serta resiko yang akan didapat jika karyawan melanggar peraturan disiplin yang telah ditetapkan oleh perusahaan, agar karyawan sadar bahwa menerapkan disiplin kerja sangat penting selama bekerja di suatu perusahaan. Spanduk ini bertujuan untuk memberikan peringatan terhadap pegawai agar tidak melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku di perusahaan tersebut. Sumbernya masih sama dari media.neliti.com. Yang keempat, di sini ada teknik disiplin inventory penyelia, yaitu suatu cara yang memberikan sebuah pernyataan tentang kedisiplinan kepada setiap karyawan yang nantinya jawaban dari setiap pertanyaan tersebut dibandingkan dengan yang lain dan mencari kesepakatan tentang perubahan yang lebih baik dan efisien untuk kedepannya. Yang kelima di sini ada teknik disiplin manajer pegawai primadona. Teknik yang dilakukan seorang manajer untuk menegur bawahannya yang melakukan kesalahan atau melanggar kedisiplinan, sementara bawahannya tersebut masih ada hubungan keluarga dengan pimpinan atau direktur dalam perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan agar ia mau berdisiplin dan menghindari tindakan yang tidak berdisiplin yang dilakukan karyawan lain. Langkah utamanya yaitu mencari letak di mana kesalahan pegawai tersebut dan memberikan teguran juga sanksi yang sesuai dengan aturan perusahaan terhadap pegawai tersebut, sehingga pegawai tersebut tidak akan bisa menolak sebuah sanksi tersebut yang dilakukan sesuai dengan kesalahannya. Yang keenam, ini ada teknik disiplin menimbulkan kesadaran diri. Teknik yang dilakukan dengan memberikan sebuah pernyataan halus yang isinya sebuah teguran dan singgungan kepada karyawan yang melakukan kesalahan agar ia mau memperbaiki kesalahan tersebut. Dalam hal ini, seorang atasan dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat meminta pendapat kepada bawahan perlu atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan, dan dihindarkan untuk memberikan pertanyaan langsung yang bersifat menuduh. Di sini lebih ke cara seorang pemimpin menimbulkan kesadaran diri seorang karyawannya agar mau memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Yang ketujuh, di sini ada teknik sandwich. Teknik ini digunakan dengan mahir oleh sejumlah besar manajer dalam menghadapi bawahan mereka. Pada dasarnya, teknik ini terdiri dari teguran lisan secara langsung, diikuti oleh ucapan syukur dan diakhiri dengan peringatan yang halus. Sebenarnya manajer menyelipkan seperti sandwich, ucapan syukur dan persetujuan di antara dua teguran yang semuanya dilakukan pada saat itu. Jadi di sini dibarengi dengan ucapan syukur agar karyawan tidak merasa dirinya disudutkan atau dituduh dengan kasar dalam cara penyampaiannya. Maka dari itu peringatan ini dengan cara halus. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, dan maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.